Assalamualaikum, salam sejahtera sahabat Nusantara. Di tengah hutan belantara yang gelap, tersembunyi sebuah gunung yang selalu diselimuti kabut tebal, Gunung Angker. Penduduk desa di sekitarnya tidak berani mendekat, karena di sana bersemayam Raja Jin, makhluk keji yang menguasai angin dan kegelapan. Setiap malam purnama, Jin itu menuntut korban jiwa, membuat desa-desa sekitar dicekam ketakutan. Hingga suatu hari, datanglah seorang pendekar bernama Wiraseta, seorang ahli kanuragan dengan ilmu kesaktian tinggi. Ia mengenakan jubah hitam yang berkibar ditiup angin gunung, dan di pinggangnya tergantung sebilah keris pusaka yang berkilau samar dalam remang-remang senja. Wira tidak datang untuk menawar damai. Ia datang untuk menumpas kengerian. Ketika Wira memasuki wilayah Gunung Angker, hawa dingin yang tidak wajar menyelimutinya. Kabut terasa seperti jari-jari halus yang mencoba meraih tubuhnya. Pohon-pohon menjulang seperti tangan raksasa yang siap meremukkan tulangnya. Dari balik bayangan gelap, terdengar bisikan-bisikan mengerikan, suara-suara asing yang menyelinap ke dalam pikirannya. "Pendekar, kau datang ke tempat yang salah, ini kuburanmu." Wira tidak gentar. Dengan langkah tegap, ia melangkah lebih dalam, hingga tiba di sebuah gerbang batu besar yang dipenuhi ukiran wajah-wajah menyeramkan. Di sana, sosok Raja Jin menampakkan diri. Makhluk itu tinggi menjulang, berkulit hitam legam seperti arang terbakar, matanya merah membara seperti bara neraka. Tanduk melingkar di kepalanya dan sayap robek membentang di punggungnya. "Manusia lemah, beraninya kau datang menantangku." Suara Raja Jin menggema, menggetarkan tanah di bawah kaki Wira. Namun sang pendekar hanya tersenyum tipis. Ia mencabut kerisnya yang tiba-tiba bersinar dengan cahaya kebiruan. "Aku datang untuk mengakhiri terormu," jawab Wira. Suaranya penuh keyakinan. Tanpa aba-aba, Raja Jin melesat, mengayunkan cakarnya yang sebesar tombak. Wira menghindar dengan lompatan ringan, lalu menyerang balik dengan tusukan kilat. Namun, tubuh Raja Jin seakan terbuat dari asap. Serangannya menembus tanpa melukai. "Hahaha, kau tidak bisa menyentuhku, manusia bodoh." Raja Jin mengibaskan tangannya, menciptakan angin badai yang menghempaskan Wira ke udara. Namun sebelum tubuhnya menghantam batu, ia berputar dan mendarat dengan anggun, matanya tetap tajam menatap lawannya. Angin bertiup lirih, membawa bisikan-bisikan dari dunia arwah. Pohon-pohon di sekitar tampak layu. Ranting-rantingnya seperti tangan kurus yang mencoba meraih siapa saja yang mendekat. Di satu sisi, seorang pendekar berkerudung hitam, Wiraseta, berdiri tegap dengan keris pusaka yang berkilauan dalam genggamannya. Tatapannya tajam, penuh kewaspadaan. Ia bukan manusia biasa, tapi seorang pewaris ilmu sakti dari leluhur yang sudah lama hilang. Di sisi lain, sosok berjubah merah darah berdiri tanpa wajah. Hanya dua lubang hitam menganga di tempat seharusnya ada mata. Ia dikenal sebagai dukun lelana, makhluk yang telah hidup lebih lama dari yang bisa diingat manusia. Tubuhnya kurus, tangan panjangnya menggenggam tongkat berlumuran darah kering. Suaranya bergaung seperti berasal dari dasar jurang yang tak berdasar. "Kau datang untuk mati, manusia," gumam dukun lelana. "Aku datang untuk menghentikanmu," balas Wira. Suaranya tenang. Tanpa peringatan, tanah di bawah kaki mereka bergetar. Jeritan gaib menggema di udara. Dari bayangan pepohonan, sosok-sosok tanpa mata merayap keluar. Tubuh mereka membusuk, mencakar udara dengan kuku panjang seperti belati. Dukun lelana mengangkat tangannya, dan makhluk-makhluk itu menyerbu Wira dalam gerakan yang terputus-putus. Seolah-olah waktu bagi mereka tidak berjalan seperti manusia biasa. Wira berputar, menghindari serangan mereka, lalu menyapu udara dengan kerisnya. Cahaya biru membara meledak dari ujung bilah, membakar tubuh-tubuh mayat itu menjadi abu. Namun dukun lelana hanya tertawa. "Api dunia tak akan menyentuh makhluk-makhlukku." Ia mengayunkan tongkatnya ke tanah, dan bayangan hitam menjalar seperti akar busuk, mencengkeram kaki Wira. Dari dalam tanah, tangan-tangan kurus muncul, mencengkeram pergelangan kakinya, mencoba menariknya ke dalam dunia kegelapan. Wira tidak panik. Ia merapal mantra leluhur, dan tubuhnya diselimuti aura merah keemasan.
Dengan satu gerakan cepat, ia menghunjamkan kerisnya ke tanah, dan ledakan cahaya memusnahkan tangan-tangan itu. Ilmumu kuat, pendekar, bisik dukun Lelana. Tapi ini belum apa-apa. Ia mengangkat tangannya tinggi-tinggi, dan langit di atas mereka terbelah. Dari celah kegelapan itu, muncul wajah raksasa dengan mata kosong dan mulut yang dipenuhi barisan gigi tajam. Makhluk itu melolong, mengirimkan gelombang suara yang mengguncang bumi. Wira harus bertindak cepat. Ia menggenggam sejumput kembang kantil dari kantongnya, bunga yang diyakini mampu menyingkap kekuatan gaib. Ia menghancurkan bunga itu di tangannya dan meniupkan serbuknya ke udara. Sekelebat cahaya menyeruak, membentuk pola rajah yang berputar-putar di udara. Raja Jin yang bersemayam di balik dukun itu tiba-tiba menggeram. Tubuhnya terbelah menjadi retakan-retakan api. Dukun Lelana berteriak marah. Celaka! Ini ajian warisan leluhur. Namun semuanya sudah terlambat. Wira melesat ke depan. Kerisnya kini bersinar secerah matahari. Dengan satu tusukan, ia menghunjamkan pusaka itu tepat ke dada dukun Lelana. Raungan mengerikan terdengar saat tubuh sang dukun hancur menjadi abu. Langit yang terbelah kembali menutup, dan keheningan menyeruak. Wira menarik napas panjang, menatap lembah yang kini perlahan kembali tenang. Namun, dari kejauhan, samar-samar terdengar bisikan. Aku akan kembali. Kau pikir semuanya sudah berakhir? Kabut yang semula mulai menghilang tiba-tiba menggumpal kembali. Lebih pekat, lebih dingin. Aroma anyir darah menyengat hidung Wira. Dari dalam kabut itu, sesosok tubuh mulai terlihat. Bukan manusia, bukan pula jin. Tinggi lebih dari 2 kali lipat manusia biasa. Tubuhnya kurus kering, dibalut kain hitam panjang yang seperti berkibar sendiri meski tidak ada angin. Tangannya panjang dengan jari-jari melengkung seperti cakar burung pemakan bangkai. Namun yang paling mengerikan adalah kepalanya. Atau lebih tepatnya, ketiadaan kepalanya. Tidak ada mata, tidak ada hidung, tidak ada mulut. Hanya sebuah rongga hitam yang menganga, memancarkan kegelapan yang seolah bisa menyedot jiwa siapapun yang menatapnya terlalu lama. Aku adalah yang tidak bisa dilihat. Aku adalah yang tidak bisa mati. Suaranya menggema langsung di dalam kepala Wira, seperti ada ribuan bisikan di dalam pikirannya sekaligus. Tubuh Wira tiba-tiba terasa berat. Tangan dan kakinya seperti dirantai oleh sesuatu yang tak kasat mata. Makhluk itu melangkah maju, setiap jejaknya meninggalkan bekas hitam di tanah. Pohon-pohon di sekitarnya mengering, layu, dan roboh seketika. Wira menggertakkan giginya. Ia mencoba mengangkat keris pusakanya. Tapi tangannya terasa kaku, seperti ada kekuatan tak terlihat yang mengikatnya. Aku lebih tua dari kematian. Aku lebih lapar dari neraka. Tiba-tiba, makhluk itu mengangkat satu jarinya, dan dari dalam rongga hitam di wajahnya, sesuatu mulai keluar. Bukan darah, bukan asap, tapi bayangan. Makhluk-makhluk tanpa bentuk, merayap keluar dengan suara mendesis. Mata mereka merah menyala dalam kegelapan. Mereka melayang di udara, mendekati Wira perlahan. Untuk pertama kalinya, Wira merasa ada sesuatu yang tidak bisa ia lawan dengan kekuatan biasa. Namun, ia bukan pendekar biasa. Dengan sekuat tenaga, ia menutup matanya dan merapal mantra warisan leluhur, mengerahkan seluruh tenaga batinnya untuk membakar belenggu gaib yang menahannya. Sebuah cahaya merah keemasan mulai bersinar dari tubuhnya, bergetar seperti api yang baru dinyalakan. Makhluk-makhluk bayangan itu tersentak, merintih seperti terbakar. Namun, sosok tanpa wajah itu hanya tertawa. Cahaya kecil itu tidak akan cukup untuk mengalahkanku, manusia. Cahaya merah keemasan yang menyelimuti tubuh Wira bergetar hebat, berusaha melepaskannya dari cengkeraman gaib yang mengikatnya. Tapi makhluk tak kasat mata itu hanya berdiri diam, mengeluarkan suara tawa yang bergema di setiap sudut lembah. Kau melawan sesuatu yang tak bisa disentuh, pendekar. Bisiknya, suaranya datang dari segala arah, seolah udara sendiri berbicara. Bayangan-bayangan yang menjalar dari tubuh makhluk itu mulai melayang, bergerak seperti asap yang memiliki kesadaran. Mereka menyusup ke dalam cahaya Wira, mencoba merayap masuk ke dalam tubuhnya.
Tiba-tiba, tubuh Wira menjadi kaku. Matanya melebar saat bayangan itu menyusup ke pikirannya. Dalam sekejap, ia merasa berada di tempat lain, di kegelapan tanpa batas, tanpa suara, tanpa cahaya. Ia bisa mendengar bisikan-bisikan menyeramkan, seakan jutaan roh tersiksa berbicara bersamaan. Berhentilah melawan. Serahkan dirimu. Jadilah bagian dari kegelapan. Wira menggertakkan giginya. Ia sadar, ini bukan sekadar pertarungan fisik. Ini adalah pertempuran melawan kekuatan yang bisa menelan jiwanya. Ia menutup matanya, menarik napas dalam-dalam, dan mengerahkan ilmu ajian cahya sejati, warisan terakhir dari gurunya. Mantra kuno itu bergetar dalam pikirannya, membentuk lingkaran cahaya yang semakin membesar. Bra! Cahaya emas meledak keluar dari tubuh Wira, menghempaskan semua bayangan yang merayap ke arahnya. Ia kembali ke dunia nyata, berdiri tegap, dengan mata yang kini berkilau seperti bara api. Kau tak bisa mengambil jiwaku, makhluk keji. Makhluk tak berwajah itu menegang. Untuk pertama kalinya, ia tampak terganggu. Pegs, maka aku akan merobek tubuhmu. Lembah tiba-tiba menjadi gelap total. Angin bertiup kencang, menciptakan jeritan yang tidak berasal dari dunia ini. Makhluk itu kini bergerak cepat, seperti bayangan yang menari di antara cahaya dan kegelapan. Cakar-cakarnya yang panjang menebas udara, mengincar tubuh Wira. Serat! Satu serangan mengenai bahunya. Darah merah menetes, tapi Wira tidak mundur. Ia menangkis serangan berikutnya dengan keris pusakanya, mengayunkannya dengan kecepatan kilat. Namun, setiap tebasan hanya mengenai udara. Makhluk itu bukan sesuatu yang bisa disentuh dengan senjata biasa. Tiba-tiba, ia merasakan cakar tajam melesat ke punggungnya. Serat! Darah kembali memercik. Wira terhuyung. Makhluk itu terkekeh. Tak ada yang bisa melawanku, pendekar. Tidak ada yang bisa melukai kegelapan. Wira menahan nyeri di tubuhnya. Tapi ia sadar satu hal. Ia tidak perlu melukai makhluk itu secara fisik. Ia perlu menembus kegelapan itu sendiri. Dengan sisa tenaganya, ia mencabut sejumput kembang kantil dan menelan kelopak terakhirnya. Seketika, tubuhnya diliputi nyala biru keemasan. Ia tidak lagi melihat makhluk itu sebagai bayangan tak kasat mata. Kini, ia bisa melihat bentuk sejatinya. Sesosok tubuh berisi jiwa-jiwa tersiksa, wajah-wajah manusia yang meronta dari permukaan kulitnya. Kau bukan sekadar iblis. Kau adalah penjara bagi arwah-arwah yang tersiksa. Wira merapatkan telapak tangannya, lalu memegang kerisnya dengan erat. Ia melompat ke udara, melesat seperti petir, dan dengan segenap kekuatannya, ia menghunjamkan keris itu ke pusat tubuh makhluk itu. Blaar! Raungan mengerikan mengguncang langit. Cahaya keemasan meledak dari dalam tubuh iblis, menyapu kabut hitam yang menutupi lembah. Bayangan yang melingkupinya pecah seperti kaca, dan suara jeritan makhluk itu berangsur menghilang. Saat cahaya mereda, Wira berdiri dengan napas tersengal. Di hadapannya, hanya tersisa abu hitam yang berterbangan tertiup angin. Lembah kematian kini benar-benar sunyi. Tapi jauh di kejauhan, samar-samar terdengar suara lirih. Wira Seta berdiri di tengah tanah yang masih bergetar setelah pertarungan hebatnya melawan makhluk tanpa wajah. Ia menghela napas, merasakan luka-luka di tubuhnya mulai berdenyut nyeri. Namun, sebuah firasat buruk menyelusup ke dalam batinnya. Angin tiba-tiba berhenti. Udara menjadi begitu berat, seperti ada sesuatu yang mengintai. Dari abu hitam yang berserakan di tanah, sesuatu mulai bergerak. Awalnya hanya debu yang berputar. Lalu perlahan, daging-daging hitam berlumuran lendir mulai membentuk diri. Tulang-tulang kecil menyembul dari dalam tanah, menyusun diri dengan suara krek-krek yang mengerikan. Wira mundur selangkah. Tidak mungkin. Dari kegelapan, sesosok tubuh mulai muncul. Namun bukan dalam bentuk raksasa atau iblis mengerikan seperti sebelumnya. Kali ini, ia datang dalam wujud yang benar-benar tidak terduga. Seorang perempuan muda, berambut panjang kusut, wajahnya pucat seperti mayat.
Pakaiannya adalah kain putih yang lusuh, menempel pada tubuhnya yang kurus. Tapi yang paling mengerikan adalah matanya. 2 bola mata hitam legam, tanpa kehidupan, seperti jurang yang tidak berujung. Ia menatap Wira dengan senyum tipis yang menakutkan. Kau tidak menyangka, bukan? Suaranya lembut, tapi bergema di setiap sudut lembah. Pendekar itu menegakkan tubuhnya, mencengkeram keris pusaka dengan lebih erat. Siapa kau sebenarnya? Wanita itu tidak menjawab. Ia hanya menundukkan kepalanya sedikit. Lalu sesuatu yang mengerikan terjadi. Kepalanya melingkar ke belakang dengan bunyi tulang patah yang mengerikan. Mulutnya terbuka lebih lebar dari manusia biasa, hingga bibirnya hampir menyentuh leher. Dari dalam rongga mulutnya, suara-suara berbisik keluar, bukan suaranya, melainkan ribuan suara yang berbeda, seolah ada banyak makhluk lain yang berbicara bersamanya. Aku adalah kematian yang tak bisa dibunuh. Aku adalah yang kau usir, tapi tak bisa kau musnahkan. Tiba-tiba, tanah di sekitar mereka pecah, dan dari dalamnya muncul tangan-tangan busuk, menjulur ke atas dengan gerakan tersentak-sentak. Ratusan, bahkan ribuan tangan itu merangkak keluar, tubuh mereka tidak berbentuk sempurna. Ada yang hanya memiliki separuh wajah, ada yang tubuhnya bolong menganga, ada yang kakinya hanya daging robek yang terseret di tanah. Mereka semua mengerang dengan suara memilukan, seperti jiwa-jiwa yang tersiksa. Dan Wira baru menyadari sesuatu yang mengerikan. Wanita itu bukan hanya satu sosok. Ia adalah wadah bagi semua makhluk yang telah ia bunuh. Iblis yang ia kalahkan telah kembali dalam bentuk yang lebih licik, lebih menyeramkan, bukan sebagai satu entitas yang bisa dihancurkan, melainkan sebagai ribuan arwah yang saling menyatu dalam tubuhnya. Wanita itu tersenyum. Matanya semakin gelap, lalu berbisik dengan suara yang menusuk jiwa. Sekarang, pendekar, giliranmu menjadi bagian dariku. Ribuan tangan itu mencengkeram tubuh Wira sebelum ia sempat bergerak. Dingin, licin, dan membusuk, seperti tangan mayat yang baru dikubur. Ia meronta, berusaha melepaskan diri, tapi semakin ia melawan, semakin kuat cengkeraman itu. Jangan melawan. Rasakan bagaimana rasanya menjadi bagian dari kegelapan. Suara perempuan itu bergema, tapi kini suaranya berlapis, seakan-akan ada ribuan makhluk berbicara bersamanya. Perlahan, tubuh Wira mulai tenggelam ke dalam kumpulan tangan itu. Kegelapan menyelimuti tubuhnya, merayap seperti kabut yang menyusup ke dalam kulit dan dagingnya. Ia menjerit, tapi suaranya tidak terdengar. Ia merasakan jiwanya terkoyak, tercerai-berai menjadi potongan-potongan kecil, seperti benang yang ditarik hingga putus. Kesadarannya mulai larut. Ia bisa mendengar suara-suara dalam kepalanya. Akhirnya, kau milik kami. Ia melihat wajah-wajah aneh muncul di sekelilingnya, berbisik padanya, merayap di balik matanya. Ia merasa sesuatu memasuki pikirannya, menghapus ingatannya perlahan. Ia lupa siapa dirinya. Ia lupa namanya. Lalu, ia lupa segalanya. Di tengah lembah yang telah hancur, wanita berambut panjang itu berdiri diam. Perlahan, senyumnya semakin melebar, hingga mulutnya hampir robek ke pipinya. Di belakangnya, tubuh Wira berdiri, tapi ia bukan lagi Wira. Matanya kini sepenuhnya hitam, tubuhnya tampak lebih kurus, dan kulitnya sedikit pucat seperti orang mati. Ia berdiri dengan posisi kaku, seolah tubuhnya hanya sebuah cangkang kosong yang kehilangan nyawa. Wanita itu mendekat, mengulurkan tangannya dan membelai wajah Wira yang baru. Sekarang kau adalah milik kami, seorang pendekar yang pernah membunuh iblis, kini menjadi iblis itu sendiri. Wira tidak menjawab. Matanya kosong, tapi dalam pikirannya, ia mendengar suara-suara yang terus berbisik, mengarahkannya, mengendalikan tubuhnya. Ia bukan lagi manusia. Ia adalah bagian dari mereka. Dan ketika malam semakin kelam, ia mengambil langkah pertama sebagai hamba kegelapan yang baru lahir. Kisah ini menunjukkan bahwa kegelapan tidak selalu bisa dihancurkan, tetapi hanya berubah bentuk. Wira, seorang pendekar yang berusaha melawan kejahatan, akhirnya jatuh ke dalam perangkap yang lebih besar. Kemenangan awalnya melawan makhluk tanpa wajah hanya memicu kebangkitan sesuatu yang lebih jahat,
Kegelapan yang tidak bisa dilawan dengan kekuatan fisik semata. Pada akhirnya, Wira sendiri menjadi bagian dari apa yang ia lawan. Ini adalah ironi tragis yang menunjukkan bahwa bahkan seorang pahlawan pun bisa jatuh jika ia tidak waspada terhadap kekuatan yang lebih besar darinya. Cerita ini juga mengajarkan bahwa kejahatan tidak selalu bisa dikalahkan dengan senjata atau keberanian, tetapi membutuhkan pemahaman yang lebih dalam tentang hakikatnya. Jika tidak, bahkan orang yang paling kuat bisa tersesat dalam bayangannya sendiri. Makna dan hikmah dari cerita. Jangan terlalu percaya diri dalam melawan kejahatan. Wira berpikir ia telah mengalahkan iblis tanpa wajah, tetapi ternyata kegelapan hanya berubah bentuk. Ini mengajarkan bahwa kejahatan tidak selalu lenyap sepenuhnya, tetapi bisa beradaptasi dan kembali dalam bentuk yang lebih kuat. Kegelapan bisa menyeret siapa saja, termasuk orang baik. Wira, yang awalnya seorang pahlawan, akhirnya menjadi bagian dari kegelapan yang ia lawan. Ini mencerminkan bahwa jika seseorang tidak berhati-hati, bahkan orang yang baik bisa terjerumus dalam kejahatan. Tidak semua pertempuran bisa dimenangkan dengan kekuatan fisik. Wira adalah pendekar yang kuat, tetapi ia tetap kalah karena tidak memahami hakikat sejati dari lawannya. Ini mengajarkan bahwa melawan kejahatan bukan hanya soal kekuatan, tetapi juga kebijaksanaan dan pemahaman yang mendalam. Kejahatan bisa bersembunyi dalam bentuk yang tak terduga. Iblis yang bangkit kembali dalam wujud seorang perempuan menunjukkan bahwa kejahatan tidak selalu muncul dengan bentuk yang menakutkan. Ini mengingatkan kita untuk tidak tertipu oleh tampilan luar sesuatu, karena ancaman bisa datang dari mana saja. Keserakahan dan ambisi bisa menjerumuskan. Wira berjuang melawan kegelapan, tetapi dalam perjalanannya, ia akhirnya terserap ke dalamnya. Ini adalah pelajaran bahwa seseorang harus selalu menjaga hati dan niatnya, karena jika tidak, ia bisa kehilangan jati dirinya sendiri. Ikuti terus cerita kami, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini. Waalaikumsalam, terima kasih.